sebenarnya kita tuh sebagai suami istri mengandalkan satu sama lain tuh bener atau enggak sih gitu? Suka ngerasa nggak bisa bahagia sendiri gitu loh, dan biasanya malah seseorang tersebut tuh ada tendensi jadi ingin mengkontrol pasangannya. Ya kita emang bareng-bareng, tapi ketika lo nggak ada, I'm still fine, dan ketika gue nggak ada, you'll be fine too gitu loh. Iya. Ih, gue menemukan belahan jiwa Iya, gue jadi gitu, kayak belahan gitu. jiwa tuh salah deh guys. Belahan jiwa tuh nggak ada. Hai semuanya, selamat datang kembali seperti biasa bersama kita berdua. Yes. Gue Ama Dan gue Prita di podcast CTRL, cerita tentang relationship. Gak berasa ya, sekarang kita udah masuk episode ke-9 aja nih. Yes. Makasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu dukung kita. Mudah-mudahan konten kita ini selalu bisa memberikan manfaat gitu ya untuk teman-teman semuanya. Yes, benar banget. Di episode ke-9 kali ini kita mau bahas apa nih, Cong? Di episode 9 ini kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin ya biasanya cewek-cewek sih yang bisa relate nih. Biasanya sih cewek-cewek gitu kan. Tapi ini berlaku untuk segala jenis hubungan. Oke. Maksudnya kayak tipe-tipe hubungan lah iya, ya. jadi maksudnya masih pacaran ataupun udah nikah atau mungkin Oke. PDKT itu berlaku gitu, ini bisa gitu. Yaitu adalah emotional dependency. Berat ya. Iya. Kayak Gitu. emotional dependency atau ketergantungan secara emosi gitu ya, emosional gitu ya. Benar. Jadi ketergantungannya secara emosional, yang dimana, tapi sebelum kita lebih lanjut dulu nih, kita nyamain persepsi dulu mungkin ya. Jadi nyamain persepsi definisi dari emotional dependency itu apa gitu kan. Jadi emotional dependency ini, Cong, itu adalah kondisi dimana seseorang itu kayak nggak bisa take a full responsibility for their own feelings. Yes. Gitu. Tapi feelingsnya ini biasanya yang negatif. Oke, jadi seperti kayak sedih apa tuh? Tangan gue gini. Sedih gitu, maksudnya sedih tapi kita ketawa-ketawa. Aneh banget. Maksudnya sedih gitu, kayak stress atau anxious atau heartbreak yang kayak gitu-gitu. Dia tuh kayak nggak bisa handle itu dan butuh orang lain untuk bisa ngerasa comfort gitu. Yes, benar, untuk ngerasa comfort atau kayak regulate those feelings atau kayak nurture those feelings lah. Jadi emang butuh orang lain. Jadi kalau perasaan itu muncul, kita kayak orang tersebut tuh bisa kayak lose control aja gitu. Atau bisa juga kayak ini ya, maksudnya ibaratnya kayak seseorang tuh nggak bisa berdiri dengan kakinya sendiri gitu. Maksudnya kayak butuh orang lain ya kan, betul. Untuk complete themselves lah. Yes, secara emosional. Secara emosional. Ya. Oke, jadi sebenarnya dari definisi itu tuh udah kelihatan ya masalahnya emotional dependency tuh di mana sih gitu. Kenapa itu berbahaya untuk diri kita sendiri maupun untuk hubungan kita dan pasangan gitu. Jadi sebenarnya kayak yang tadi gue udah bilang ya, kayak emotional dependency adalah kondisi di mana ketika kita menggantungkan hampir seluruh perasaan kita gitu ya ke orang lain, di mana saat ini kita lagi membahasnya pasangan kita in romantic relationship gitu ya. Jadi entah itu suami, istri, pacar gitu-gitu ya kan? Iya, jadi orang lainnya tuh pasangannya ya gitu kan. Jadi emang selain itu berbahaya gitu, terus mungkin tanda-tandanya yang kayak mungkin gimana ya? Mungkin nih teman-teman kayak emang tanda-tandanya apa sih kalau misalnya ketika kita emotional dependent dengan orang lain gitu. Itu kayak apa tanda-tandanya gitu kan yang muncul gitu. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman ngerasa beberapa hal ini, mungkin ada tendensi itu kayak secara tidak sadar itu emotionally dependent terhadap pasangannya. Yang pertama, itu suka ngerasa nggak bisa bahagia sendiri gitu loh. Kayak nggak bisa ngerasa seneng, happy kalau lagi sendirian, itu kayak kosong gitu loh rasanya. Butuh seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga selain itu fear of rejection. Jadi takut kalau misalnya pasangannya menolak ajakan atau apa, itu padahal mungkin belum disampaikan tapi udah takut duluan. Itu tuh bisa jadi karena emotional dependent itu tadi. Selain itu juga ngerasa butuh untuk di reassurance. Jadi butuh diyakinkan terus gitu loh. Karena kita nggak yakin dengan diri kita sendiri. Betul. Gitu kan ibaratnya. Iya, yang tadi kayak Prita bilang kayak nggak bisa berdiri di kakinya sendiri gitu. Jadi butuh selalu diyakinkan oleh pasangannya. Nah, abis itu
kayak ini ya, Nah, apa namanya yang tadi lo bilang, nggak bisa happy sendiri gitu. Jadi ketika dia apa namanya sendirian tuh ngerasa kosong, selalu ngerasa harus ada orang lain nih yang nge-fulfill dia, gitu kan. habis itu mungkin lebih ininya lagi juga kadang karena ngerasa nggak bisa berdiri sendiri, jadi butuh orang lain juga untuk bikin dia ngerasa pede. Bahkan lebih parahnya lagi mungkin kayak apa, self worth dia itu kayak ngerasa nggak ada tanpa orang ini, kayak gitu loh. Ya. Jadi harus diyakinkan kayak kamu tuh ini kok apa, worthy, yang kamu Yes. tuh kayak kamu tuh pede, kamu tuh cantik gini Kamu gini, bisa, kamu gitu. bisa gitu. Jadi bener-bener butuh orang lain lah pada intinya gitu kan. Terus apalagi itu di saat kondisi kalau misalnya mungkin nggak yang lagi sedih apa gimana ya. Nah maka yang lebih bahaya lagi kalau misalnya lagi ngerasa anxious, sedih, desperate atau stres gitu-gitu, bener-bener itu menggantungkan itu semua ke pasangannya. Jadi kalau pasangannya nggak bisa memberikan apa yang dibutuhkan, bakal ngerasa terus kayak gitu. Dan jadi struggling sendiri gitu ya. Betul banget. Gitu. Ada lagi nggak Cong kayak tanda-tanda lainnya? Oh, ini ke skip. Selalu ngerasa jealous dan posesif. Mungkin Itu. ini ada kali ya teman-teman yang kayak posesif atau jealous tapi kayak nggak tahu nih alasannya kenapa sih gitu. Nah mungkin ini adalah tanda-tanda kalian ya itu emotionally dependent sama pasangan kalian gitu, sama orang lain. Mungkin karena tadi ada rasa insecure, nggak pedenya itu kali ya. Jadi secara nggak langsung karena ngerasa gitu berdampak juga sama hubungan. Ya balik lagi, ini tuh masalah emotional dependency tuh nggak cuma membahayakan diri sendiri tapi membahayakan hubungan kita sama pasangan kita. Jadi kayak dengan kita jealous atau posesif tuh kan kayak gimana sih, nggak sehat lah. Dan mungkin karena itu ya Cong, kayak ada juga orang yang jadi nggak percaya dengan pasangannya gitu, dengan perasaan pasangannya, dimana jadi questioning gitu loh, kayak aduh dia tuh beneran sayang sama gue nggak sih, dia tuh beneran cinta sama gue nggak sih, gitu-gitu. Karena ya tadi karena ragu gitu kan, jadi mau pasangannya kayak gimana pun kita jadi curiga, nggak yakin. Aduh, ya gitu enak deh. banget ya perasaan itu ya. Aduh ya, tapi itu bener banget, itu tanda-tanda, beberapa tanda-tanda kalau misalnya seseorang itu emotionally dependent sama pasangannya. Nah, oke, jadi itu adalah beberapa ciri-ciri dari emotional dependency dengan pasangan kita gitu ya. Yang pasti itu kan menyebabkan ada suatu dampak nih. Iya, betul. Nah, sekarang kita akan bahas ke poin itu ya. Jadi mungkin lo bisa jelasin dulu dampaknya apa aja sih? Oke, jadi pasti ada dampaknya lah dari emotional dependency ini gitu kan. Dan dampaknya ini bisa dibagi jadi dua basically. Yang pertama itu dampak pada diri sendiri. Yang paling dirasain adanya emotional dependency ini dari diri sendiri itu adanya perasaan emotional distress. Nah, dan high level of emotional distress ini biasanya menyebabkan seseorang tersebut itu kesusahan untuk regulate atau kayak express perasaannya tuh dengan benar gitu. Maksudnya in a good way kayak gitu loh. Jadi tiba-tiba ada yang kayak sudden changes in mood gitu, kayak tiba-tiba perubahan mood yang drastis gitu ya. Tiba-tiba kayak sekarang gue nggak apa-apa, tiba-tiba kayak melihat ini atau kayak apa langsung sedih, terus kayak tiba-tiba cuma pasangan yang ngomong apa tiba-tiba kok kayaknya pengen marah, nah ke-trigger gitu. Ke-trigger kayak gitu-gitu. Nah, dan rasa sedih dan rasa marahnya pun itu kayak to the extreme kayak gitu loh. Jadi bisa kayak nangis yang berlebihan atau bahkan kalau marah tuh bisa sampai kayak teriak-teriak. Kayak gitu. Nah, selain itu juga bahkan sampai kayak bisa ngerasa secara fisik di badan tuh berasa gitu, sampai pusing, terus perut tuh kayak rasanya nggak enak, sakit. Mungkin itu kayak yang level udah ininya ya. Mungkin ada dia memendam perasaan dan kayak gitu, kayak dia nggak cukup dengan sendiri, dia butuh orang lain, tapi orang lain itu nggak bisa memenuhi itu, akhirnya ya udah kacau lah gitu. Jadi instead of kayak diekspresikan, dia pendem, malah fisiknya nih yang kena kayak gitu. Itu bahaya banget sih. Sampai kena fisik tuh kayak aduh bahaya lah, serem gitu kan ya. Nah, itu yang kalau misalnya dampak pada diri sendiri. Nah, kalau untuk dampaknya emotional dependency ini terhadap hubungan ya, terhadap hubungan kita dengan pasangan tuh apa aja ya, Cong? Kalau mungkin kalau yang hubungan ini lebih ke ini ya, Cong, kan tadi Ama udah jelasin yang bisa ada jealousy gitu-gitu kan. Nah, mungkin itu juga leads to
rasa nggak percaya kita dengan pasangan gitu Betul. loh, kayak Yes. questioning gitu. Mm. Misalkan perasaan pasangan kita tuh tulus nggak sih sama kita, kayak dia beneran sayang nggak sih sama kita, terus kayak kamu tuh puas nggak sih, happy nggak sih dengan relationship ini. Jadi malah nanya-nanya pertanyaan itu ke Iya. pasangannya gitu ya, kayak butuh diyakinkan kan, butuh karena diyakinkan, padahal Iya, fine iya. aja gitu kan, tapi nggak ada apa-apa sebenarnya. nggak ada apa-apa. Mungkin Iya, dia juga iya. tahu, tapi dia butuh denger itu dari Oh my God, iya, pasangannya iya. gitu kan. Terus habis itu mungkin apa ya, kayak ya pokoknya gimana ya, sebenarnya perasaan-perasaan itu mungkin kalau sekali dua kali atau masih dalam tahap yang wajar itu bisa diterima kan. Ya. Tapi ketika itu udah mengganggu gitu kan, itu juga bisa mengakibatkan perubahan apa ya, sifat pasangan kita gitu. Ya, benar. Yang tadi dia biasa ya, tapi jadi kesel kayak Iya, ini kenapa kenapa sih? sih? Kok nanya-nanya mulu yang kayak Iya. pertanyaan-pertanyaan, kamu masih sayang nggak sama aku gitu, kayak ya iyalah gue sayang gitu loh. Iya, Tapi kayak emang selama ini effort gue nggak lo lihat ya, kayak Iya. gitu-gitu kan. Kenapa kok lo masih nggak ngerasain kayak gitu sih? Nah kayak gitu sih, mungkin karena kita yang nggak percaya dan questioning gitu-gitu, itu juga banyak, sedikit atau banyak itu pasti berpengaruh ke hubungan kita dengan pasangan kita gitu. Ya, benar. Nah, selain itu ada juga rasa ketakutan, apa ya, fears of abandonment gitu loh dari pasangannya, dan rasa mungkin kayak rejection gitu lah ya. Yap. Karena takut perasaan itu ada, dan biasanya malah seseorang tersebut tuh ada tendensi jadi ingin mengkontrol pasangannya Ya, gitu. make sense, itu nyambung gitu Nyambung ya. kan ya, jadi dia takut, misalnya takut pasangannya ninggalin atau takut pasangannya nggak cinta lagi, jadi kayak gue mau mengontrol pasangan gue biar dia tetap cinta sama gue, Yap. biar dia tetap di sini. Tapi masalahnya nggak ada orang yang suka dikontrol benar. nggak sih? Ya Kayak kan? ketika suatu hubungan atau suatu perasaan, rasa sayang, cinta gitu, tapi ketika itu udah ada rasa ingin mengontrol di dalam itu pasti ini sih berdampak buruk lah gitu Iya. ya. Malah jadi kayak sebenarnya backfire ke kitanya juga gitu loh, sebagai seseorang yang mengontrol itu gitu. Malah maksudnya pasangan tersebut malah jadi kayak apaan sih, kok gue jadi dikontrol. Yap. Malah jadi istilahnya bisa aja malah beneran pengen ninggalin hubungannya gitu, atau malah ninggalin orang yang kayak mengkontrol tersebut, kayak gitu Iya, sih. betul. Nah itu kan dampak dari emotional dependency-nya itu ya. Nah tapi mungkin lo pernah nggak, Cong, kayak ngerasain perasaan emotional dependency ini terhadap entah itu mantan lo Yes. saat lo pacaran atau saat lo sama Rido apa gimana gitu, Iya. pernah nggak? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sharing dulu ya dari pengalaman kita lah Iya, gitu. betul, dan apa yang dilakukan gitu. Mungkin kalau gue lebih ke ini sih, tadi kan lo sempat mention salah satu contoh dari emotional dependency itu kayak menggantungkan apa namanya, rasa percaya diri kita, Ya, benar. self esteem lah apa segala macam ke pasangan gitu kan. Mm-mm. Nah itu gue merasakan di bagian itu Oke. gitu. Jadi kayak Gimana? gue ngerasa, gue tuh sering banget ya dulu, ini sama Rido by the way, kayak gue tuh meragukan diri gue sendiri gitu loh, kayak I don't feel good enough, kayak gue sering ngerasa lost gitu dalam hidup ini, kayak gue tuh harus ngapain sih, sebenarnya apa sih yang harus gue lakukan, gue harus melakukan ini tapi gue bisa nggak ya, yang kayak gitu-gitu. Oke. Nah terus gue tuh kayak merasa gue tuh nggak akan apa ya, kayak gue tuh butuh Rido untuk meyakinkan gue. Atau lebih parahnya waktu itu gue sempat pernah ngerasa kayak gue tuh cuman setengah gitu, kayak I'm half dan setengahnya lagi itu adalah Rido. Oke. Kayak Kalau- you're my half gitu ya. Iya, jadi kayak gue ngerasa gue tuh nggak komplit gitu lah as a Oke. person gitu. Jadi gue selalu merasa gue butuh bantuan Rido. Kalau gue mau makan sesuatu, gue butuh bantuan lo karena gue nggak bisa gitu. Oke. Kalau lo nggak bantu gue gini-gini Mengandalkan aja yang kayak Rido gitu-gitu, gitu lah mengandalkan ya. Rido. Oke. Gitu sih, mungkin gue lebih ke bagian itu gitu. Oke. Kalau sendiri gimana? Kalau gue pas gue kayak research ini sama Prita, gue yang kayak oh shit, gue kayak di bagian ini gitu. Apa? Ini sih, gue suka ada tendensi kayak over jealous gitu sih. gue over jealous sih, kadang gue akuin ya, gue tuh lumayan jealousan orangnya gitu kan, kayak jadi dengan adanya gue jealousan itu kadang tuh emang cari penyakit sendiri sih. Cong, kayak itu mungkin ada di pikiran gue doang nih ya. Atau Terus- bikin-bikin skenario parah skenario yang gak nyata. Iya, parah deh, bener deh, kayak apa namanya, ini by the way ini kayak selama gue berhubungan maksud gue kayak
punya pacar, punya mantan gue, terus sampai gue punya suami ini sama Abi, kadang jujur itu masih suka muncul kayak gitu. Tapi ya alhamdulillahnya sekarang masih udah bisa lebih terkontrol lah gitu, karena gue tahu itu bukan sesuatu yang baik untuk kayak gue biarkan aja gitu dalam diri gue yang kayak gitu. Jadi dan jujur dulu waktu kayak zaman SMA pacaran, karena gue over jealous gitu, jadi gue suka questioning tuh kayak, kamu sayang gak sih sama aku? Kebayang sih. Kayak gitu, kamu sebenarnya sayang gak sih sama aku, yang kayak gitu-gitu. Jadi itu sih gue, kalau tadi Prita di masalah confidence-nya, kalau gue tadi di jealous-nya ini sih, gue kayak ngerasa butuh di reassurance sama pasangan gue. Tapi tuh mungkin kayak ini juga ya, kayak terkait kayak masa lalu lo gitu, ada trauma-trauma tersendiri gitu yang mendorong lo merasakan ini gitu. Ya itu akan kita bahas selanjutnya nanti ya. Tapi bener banget ada itu kayak apa yang kita rasain ini pasti sebelumnya tuh pernah ada sesuatu gitu loh. Iya sih, nggak ujuk-ujuk kayak gue pun juga sih ya kan, nggak ujuk-ujuk. Dan gue tahu kayak gue kayak gini kayaknya dulu karena dulu gue begini tapi gitu. Itu bagus juga loh, maksudnya kalau teman-teman bagus juga tuh, maksudnya in a way kayak ketika, sadar gitu loh. Ketika kita udah menemukan alasannya kenapa sih kita kayak gitu, sebenarnya bagusnya itu lebih memudahkan kita untuk berdamai dengan kondisi itu, memudahkan kita untuk mencari solusinya. Benar. Gitu-gitu. Yes, jadi itu nggak kalah pentingnya, nanti kita akan bahas lebih lanjutnya lagi. Oke, jadi emotional dependency itu bisa sampai segitunya gitu ya, Cong. Gitu. Jadi tapi ya nggak bisa dipungkiri. Ya mungkin kita semua pernah merasakan itulah, gitu kan. Kurang lebih lah ya, walaupun kayak nggak nyampe ekstrim, tapi adalah mungkin dikit-dikit gitu pasti ya. Oke, jadi sekarang kita mau bahas ketika teman-teman sedang merasakan hal-hal tersebut gitu, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah, tadi mungkin sebelumnya Prita udah mention ya, kayak untuk bisa aware dengan perasaan tersebut gitu kan. Jadi kayak aware mungkin triggersnya apa, tapi sebelum itu accept and be comfortable with our feelings itu penting banget. Itu yang pertama. Pokoknya tahap pertama tuh ya terima dulu gitu ya. Benar. Jangan denial. Betul. Apapun yang dirasain terima aja. Mungkin kalau gue pribadi bisa ini sekalian gue share juga ya, sambil kayak kita ceritain ngebahas solusinya apa sih gitu kan. Kalau gue biasanya pas gue ngerasa jealous atau gimana gitu, gue tuh suka journaling sih, Cong. Oke. Jadi tapi ini yang works itu yang works untuk gue ya. Tapi kalau teman-teman punya cara lain boleh banget, silahkan kayak gitu. Jadi untuk accept and comfortable with my feelings of jealousy itu tadi, gue tuh bisa journaling, terus gue nulis kayak sebenarnya apa sih yang gue rasain gitu. Jealousnya ini kayak marah kah, kan jealous tuh bisa marah, bisa sedih gitu kan ya. Nah itu gue tulis. Abis itu gue ngerasa gini tuh kenapa kayak gitu. Terus gue tulis juga misalnya gue curiga kayak gini kayak gitu. Oke, misalnya gue curiga, kenapa gue bisa curiga? Oh, gue ternyata punya trauma yang dulu mungkin pernah kenapa kayak gitu loh. Jadi benar-benar kayak ditulis perasaannya itu apa yang dirasain, apa, kenapa itu bisa terjadi, dan gimana caranya gue overcome itu supaya nggak kemana-mana gitu. Kemana-mananya tuh lebih kayak, lo tau kan biasanya kalau ada orang jealous tuh mungkin bisa jadi langsung nanya pacarnya atau suaminya atau istrinya lah, jadi overthinking kayak kamu gini ya gini. Nah sebelum itu lakuin ini dulu, accept and be comfortable with your feelings. Itu sebenarnya kayak mengenali juga ya, mengenali diri kita juga gitu. Terkait perasaan itu kayak apa sih di baliknya gitu. Iya, betul. Nah, terus yang kedua itu ini sih, Cong, take charge of our own feelings gitu kan. Kalau jadi kayak yang pertama tadi, ketika kita udah accept gitu, udah ngeh nih, udah tahu kenapa sih gue kayak gini gitu, berarti kan kita udah aware dong. Betul. Nah mungkin di situ kita bisa mulai nih kayak oke, ini adalah perasaan gue. Kayak gue adalah seseorang yang bertanggung jawab. Benar banget. Nah itu benar kata kuncinya sih itu ya bertanggung jawab atas perasaan ini ya gitu. Jadi mungkin bisa dicoba kayak oke, stop untuk count on someone else gitu. Jadi mulai dari sekarang yang harus gue andalkan adalah diri gue sendiri.
gitu. Betul. Nah, tapi kalau misalkan kita belum bisa langsung gitu ya, itu fine juga, itu nggak apa-apa juga untuk kita butuh waktu sendiri, Ya, terus maksudnya nggak langsung mencari pasangan gitu, ya, ya, tapi ya. kita coba tenang dulu, terus cari kesibukan Ya, sendiri gitu loh, bener kayak banget. mungkin ketemu temen, atau kayak Ama tadi journaling, atau jalan, Ngelakuin hobi yang teman-teman suka gitu kan, nonton nonton gitu-gitu lah. sendirian atau apa gitu, Mm-mm. it's okay banget gitu. Yang penting kita sadar, kita take a full charge of our feelings gitu. Ya. Kayak gitu sih, itu yang kedua ya teman-teman ya. Gue setuju banget sama yang Prita bilang tadi soal kita harus bertanggung jawab atas perasaan kita sendiri gitu kan ya, nggak bergantung sama orang lain. Tapi karena kita berpasangan juga gitu kan, kita kayak punya pacar atau punya istri, punya suami, itu kayak it's okay untuk ask for what we need, tapi bukan apa ya, Menuntut bukan gitu. menuntut. Yes, benar, bukan menuntut, tapi kayak kasih tahu aja gitu apa yang kita butuhkan, karena kita ngerasa punya emotional dependency ini, kita kasih tahu lah ke pasangan kita kayak Ya, gitu. gitu. Misalnya tadi kalau gue ngerasa jealous gitu, kayak mungkin gue bisa bilang kayak, aku kok ngerasa gini ya, gini gini gini, tapi bukan menyalahkan ya, ngerti kan? Jadi bukan yang kayak kamu gini gini, bukan menuduh tapi kayak Bukan menuduh dan mengontrol gitu tapi ya. lebih ngomongin apa yang kita rasain gitu kan. Misalnya aku lagi ngerasa kayak gini gini, kayaknya bakal ngebantu kalau misalnya kamu kayak gini, kayak gitu loh. Jadi kasih tahu pasangan kita apa yang mungkin bisa mereka lakukan untuk mensupport perasaan kita, tapi bukan menuntut. Ya. Dan nggak bergantung. Dan Gitu. jadi sebenarnya kayak wajar gitu ya, dan boleh malah dianjurkan gitu kita untuk minta tolong ke pasangan, tapi ingat itu hanya apa ya, bentuk upaya kita gitu loh. Bukan berarti result yang kita inginkan itu harus datang dari si pasangan ini. Betul. Gitu, paham kan? Jadi kayak contoh lah, misalkan kita pengen kayak Ama tadi, stop jealousan gitu, jealous yang berlebihan gitu. Dia bicara misalkan sama Abi gitu, tapi bukan berarti perasaan jealous ini bisa stop hanya ketika Abi ngebantuin Ama gitu. Bener. Karena it's our feeling gitu kan, it's her feeling, Ama's feeling gitu. Jadi Abi membantu, tapi at the end yang harus mengontrol perasaan itu adalah ya Ama sendiri gitu. Iya. Nah, ya itu bener banget, penjelasannya super clear. Jadi hanya kayak minta tolong gitu loh, tapi bukan bergantung atau menuntut. Itu penting banget. Dan selanjutnya yang terakhir nih, Cong. Yang terakhir tuh ada apa ya, kalau misalnya ini semua nggak works. Bukan yang nggak works sih, maksudnya kayak aduh tetap butuh orang lain. Nah gitu biasanya ngapain ya? Kita bisa ini sih, mungkin ya bicara ke yang ahlinya lah gitu ya, terapis, marriage counselor kayak gitu-gitu. Karena pasti mereka juga inilah punya caranya dan bisa mengarahkan kita, membantu kita gitu untuk lepas atau sembuh dari perasaan ini tuh gimana sih gitu. Dan mungkin memberikan pandangan dari emang dari sisi psikologi yang kayak gitu-gitu ya. Mungkin mereka ngasih apa ya, kayak sisi lain lah yang mungkin kita dan pasangan tuh nggak bisa didapatkan gitu. Nah itu tadi ininya ya, mungkin solusi yang bisa teman-teman terapkan gitu. Dan balik lagi ke pengalaman kita nih, Cong. Kan waktu itu kayak udah lama tuh ya, maksudnya tadi kan lo mention kalau lo menggantungkan rasa kepercayaan diri lo, self esteem lo tuh ke Rido gitu kan. Itu apa yang akhirnya lo lakukan sampai akhirnya lo kayak ngerasa gue nggak boleh kayak gini, dan ya lo bisa lah pelan-pelan lepas dari itu. Sebenarnya yang waktu itu yang gue rasakan yang bisa membuat gue sadar itu adalah Rido sendiri sih. Oh ya? Jadi kayak gimana tuh? Jadi gue udah melakukan tadi nih yang ask for help gitu kan. Gue udah bilang ke Rido kayak aku tuh kondisinya kayak gini, aku butuh bantuan dari kamu. Kayak aku butuh didampingi, ditemenin apa segala macam gitu-gitu. Nah, setelah gue ngomong gitu, pernah nih kok kejadian terulang lagi gitu. Kayak gue merasa gue udah ngomong loh gue butuh bantuan, kok lo nggak ngebantuin gue sih? Kok lo masih aja sih ngebiarin gue sendiri gitu lah. Sendiri ya? Sendiri, kayak nyuruh gue berusaha sendiri gitu, padahal gue butuh, jelas-jelas gue udah ngomong gitu kan. Nah itu sempat, itu adalah salah satu titik kecewa gue lah waktu itu gitu kan. Tapi akhirnya setelah kita omongin lagi,
Ridho menjelaskan gitu, kayak sebenarnya bukan dia nggak mau bantuin gue gitu, tapi ini kata-kata dia yang membuat gue akan gue ingat gitu ya. dengerin ya teman-teman ya. Oke, apa nih? Terus Ridho bilang gini, tapi kita semua tuh punya umur gitu, kayak aku tuh juga punya umur, one day aku tuh bakal nggak ada gitu kan. Nanti kalau misalkan kamu bukan kebiasaan sih ya, kamu terbiasa untuk selalu bergantung sama aku, ketika aku nggak ada tuh kamu gimana gitu, kayak aku tuh mau ada aku atau nggak ada gitu, kamu tuh tetap bisa sendiri gitu. Jadi maksudnya bukan bisa berdiri sendiri di atas kaki gue sendiri gitu loh. Gitu. Jadi maksudnya bukan nggak mau saling support gitu-gitu ya. Kayak Ridho ngebantuin gue, tapi Ridho juga mengharapkan gue untuk mandiri gitu loh. Mandiri tuh bukan berarti ini ya, maksudnya bukan berarti kayak udah sana lo bisa kok hidup sendiri, bukan kayak gitu. Tapi kayak oke, kita di sini sama-sama, tapi ketika gue nggak ada, lo tetap akan baik-baik aja. Ketika lo nggak ada, gue akan tetap baik-baik aja. Gitu. Nah, jadi di titik itu gue sadar gitu, kayak sebenarnya itu adalah hal yang umum dan sering didengar ya. Kayak kita pun tahu gitu loh, kayak semuanya kayak punya umur masing-masing gitu. Tapi mungkin kayak belum sadar, ngerti ya? Kayak belum menjiwai aja gitu. Iya, benar. Kayak harus ngerasain apa dulu baru kayak iya bener sih gitu loh. Nah, jadi ketika Ridho ngomong itu, dan ternyata setelah itu pun Ridho kayak membantu gue, tapi bukan secara kayak oke sini lo nggak bisa itu, sini gue bantuin, bukan yang kayak sini gitu. Gue kerjain gitu. Sini gue kerjain, bukan gitu. Tapi ya. kayak dari belakang gitu, dia mensupport gue dan membantu gue, tapi tetap mendukung gue untuk kayak lo bisa kok, lo percaya sama diri lo sendiri, lo bisa ngelakuin apapun yang mau lo lakukan, lo tuh bisa gitu. Jadi kayak sejak momen itu gue kayak iya sih benar juga. Sebenarnya kalau misalkan Ridho langsung bantuin gue dan segala macam, dan gue jadi terbiasa untuk mengandalkan Ridho lah gitu. Ya gue jadi kayak ntar kalau Ridho lagi sibuk deh misalnya, atau lagi luar kota atau kayak gimana gitu, ntar lo malah kehilangan diri lo sendiri gitu kan akhirnya kan ya. Benar. Wow. Jadi kayak itu sih kuncinya, kayak kita tetap bersama, tapi ketika kita tetap bersama, tapi ketika kita harus mengandalkan diri sendiri pun kita bisa gitu sih. Oke. Gitu. Nah, kalau sendiri untuk mengatasi jealousy tadi itu akhirnya lo gimana nih? Kalau gue gue tadi mendengar cerita Prita kayak wah iya sih, kayak itu apa ya, bener banget gitu loh emang. Oh ya ampun. Iya. By the way, tadi gue tambahin. Iya. Gue jadi inget. Jadi waktu itu gue sempat questioning gitu, Cong, kayak sebenarnya kita tuh sebagai suami istri mengandalkan satu sama lain tuh bener atau enggak sih gitu. Kayak itu adalah perasaan yang baik atau enggak? Enggak sih. Enggak kan? Karena sebelumnya gue tuh mikir kita tuh sebagai suami istri, sebagai pasangan, kita tuh harusnya juga kayak gitu sih. Mirip ya? Iya. Kayak kita harusnya complete each other gitu. Kayak gue tapi kita tuh udah komplit sebagai diri kita sendiri gitu kan. Yang tanpa kita suka lupa, mungkin teman-teman lupa juga kayak you're my half other. Enggak gitu sih sebenarnya, walaupun udah nikah enggak, lo tuh tetap individu. Kalian tuh kayak individu berbeda. Ya bersama tapi bukan complete each other. Ya. Jadi kayak karena dulu gue ngerasain dan menurut gue dulu itu adalah perasaan yang benar ya, kayak ketika gue benar-benar mengandalkan Ridho, kayak kita harus menjadi satu nih, gue akan semakin kuat nih kalau ada lo gitu. Tapi Ridho sebenarnya nggak kayak gitu kan. Terus gue jadi questioning kayak sebenarnya gue berperasaan kayak gitu bener atau enggak sih gitu. Ternyata setelah kayak berjalannya waktu dan kita ngobrolin segala macem, ya itu sih kayak kuncinya adalah iya kita emang bareng-bareng, tapi ketika lo nggak ada I'm still fine, dan ketika gue nggak ada you'll be fine too gitu loh. Ya kan? Karena kita sebenarnya complete as a person, kita tuh harusnya udah complete gitu. Iya, kita tuh whole, nggak half gitu loh. Bener. Walaupun udah nikah ya, itu menerimanya mungkin agak susah sih awal-awal menurut gue ya. Tapi ya itu karena kan ini ya sih kayak mindset ketika kita nikah kayak ih gue menemukan belahan jiwa gue. Jadi kayak belahan jiwa tuh salah deh guys. Belahan jiwa tuh nggak ada. Ya gitu deh. Wow. Ya itu bener banget sih. Oke, jadi balik tadi gimana? Anyway, jealousy ya. Oke, kalau yang jealousy tadi, kalau Prita kan caranya gitu ya, karena mengatasi self esteemnya ya. Kalau gue jealous gue ini
Tadi ya, karena gue udah journaling gitu-gitu, gue mencoba mengenali perasaan jealous gue itu kenapa, gue tuh jadi tahu kalau misalnya itu sebenarnya ada trigger dari masa lalu gue gitu. Ah. Ada masa lalu gue yang pernah terjadi, terus akhirnya menyebabkan gue tuh jadi kayak gampang jealousan gitu lah istilahnya gitu kan. Jadi mungkin lo awal-awal nikah tuh jadi gue kebawa lah rasa-rasa ini gitu, walaupun Ya. kayak sebenarnya Abi tuh nggak ngapa-ngapain gitu loh, dia tidak melakukan apa-apa, tapi ya muncul aja gitu. Mungkin gue cuma kayak ngelihat apa terus kayak jadi overthink gitu. Gue jadi overthink, pikiran gue jadi kemana-mana kayak gitu, gue jelas. Jangan-jangan gitu. Iya, yang kayak gitu bikin skenario di kepala gue gitu. Dan yang ada itu malah jadi bikin keributan yang nggak penting. Jadi gue tuh cari masalah dalam hubungan itu sendiri gitu loh. Gue cari ribut aja sama Abi gitu loh, padahal itu semua berdasarkan insecurity dan rasa jealous gue aja gitu. Ya. Dan mungkin nggak cuma jealous ya, kayak mungkin banyak hal itu memang ke-trigger karena pastinya ada something di kehidupan kita sebelumnya gitu loh. Iya, benar. Maksudnya di pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Iya. Kayak mungkin pengalaman Ama itu leads to Ama yang sekarang lebih mudah jealous gitu. Atau pengalaman gue yang sebelumnya, katakan gue merasa kurang di appreciate atau apa segala macem gitu, bikin gue ngerasa meragukan diri sendiri gitu kan. Iya, benar-benar. Iya, jadi apapun yang teman-teman rasain itu valid ya. Pokoknya awal yang teman-teman rasain itu valid dan nggak salah, karena kita yakin itu pasti ada penyebabnya di masa lalu. Jadi apapun kayak yang membuat kita jadi emotionally dependent ini itu pasti ada penyebabnya di masa lalu. Tapi bisa jadi salah kalau kita kayak jadi terkekang dengan perasaan itu ya. Nggak take action lah untuk kayak menyembuhkan perasaan tersebut kayak gitu. Jadi ya itu sih kalau gue caranya dengan gue menyadari kalau itu dari masa lalu gue. Jadi gue kayak ternyata ini karena trauma gue aja gitu kan. Berarti gue perlahan-lahan harus kayak menyadari gue nggak boleh nih menyalahkan Abi atau nuduh Abi, curiga itu tuh harus gue stop banget gitu. Walaupun jadi kayak berperang sama diri sendiri lah gitu istilahnya. Tapi ya nggak apa-apa gitu, as long as gue tidak merugikan Abi juga, dan gue juga tahu ini kayak tanggung jawab gue harus menyembuhkan ini, itu demi diri gue sendiri dan demi hubungan gue sama Abi kayak gitu. Jadi tuh betapa pentingnya kita tahu alasannya gitu ya, kayak alasan dibalik itu tuh apa gitu. Well, jadi pada intinya dan pada akhirnya emotional dependency itu nggak baik ya untuk diri kita sendiri maupun kehidupan dengan pasangan kita gitu. Karena yang kayak tadi kita bahas lah, menikah itu bukan membuat kita utuh gitu, karena kita sebenarnya udah utuh secara individu gitu kan. Jadi mau kita pacaran atau bahkan udah nikah gitu ya, our feelings itu tuh akan selalu tetap menjadi tanggung jawab kita gitu. Benar. Jadi kan? Emang Indian kita tuh istilahnya apa ya, meninggal tuh ya sendirian juga sih. Itu kasarnya ya, mungkin ini kayak ekstrimnya jauhnya gitu loh. Jadi kayak yang namanya bergantung sama siapapun tuh emang nggak bisa gitu loh. Termasuk dengan pasangan bergantung secara emosional yang kita bahas kali ini kayak gitu. Jadi walaupun mindset kayak ketika kita sudah nikah tuh kita ngerasa yang bisa membuat kita happy itu pasangan kita gitu kan. Itu sebenarnya nggak gitu gitu ya. Jadi walaupun kita udah nikah, kebahagiaan kita, kesuksesan kita, terus ketenangan kita gitu-gitu sebenarnya itu adalah our responsibility gitu. Mungkin kayak pasangan kita itu cuma bisa mendukung lah gitu ya. Tapi atau memberikan lebih kebahagiaan itu. Tapi nggak dengan kalau misalnya pasangan lagi nggak bisa memberikan itu, bahagia kita nggak berkurang juga. Gitu, ngerti kan? Pokoknya jangan sampai kita menjadi menggantungkan perasaan itu ke orang lain gitu. Talk to ourselves gitu. Ini kita juga masih belajar ya teman-teman. Nih kita ngomong kayak gini nih bukan berarti kita kayak udah bisa banget kayak gitu. Enggak gitu. Ini kita juga masih berproses dalam hal itu gitu. Apalagi tadi kalau misalnya gue pribadi punya yang trauma masalah jealousy gini penting banget juga untuk kita berdua. Kalau lo kan dulu mungkin ngerasa kayak kurang di-appreciate, jadi ngerasa nggak pede gitu-gitu kan. Nah dalam prosesnya itu yang paling penting juga adalah kita harus sabar, berikan compassion pada diri kita sendiri gitu sih. Itu penting juga untuk kayak kita tetap terus maju kayak gitu loh. Compassionnya tuh lebih yang kayak
sabar, terus yang kayak apa ya? Karena Gimana kayak ya? journey ini tuh Hmm? nggak selalu mulus, nggak Ya, selalu iya maju, iya nggak iya selalu benar-benar. linear gitu Ya, kan. benar. Tapi ini it's a journey of ups and downs gitu. Mm-mm. Jadi mungkin saat ini kita bisa nih, Mm. besok-besok kok gue gini Iya lagi bisa sih. bisa, nggak Ya apa-apa. nggak apa-apa. Kayak ya Benar. udah hadapin aja, bangkit lagi, Iya. hadapin lagi, Mm-mm. gitu-gitu. Benar, dan kita yakin kalau kita apa ya, sadar dan niat mau menyembuhkan ini gitu kan, apapun emotional dependency yang teman-teman rasain tuh pasti bisa dilewatkan dengan smooth lah Ya. gitu, insyaallah gitu kan ya. Yap, jadi itu adalah pembahasan kita di episode 9 kali ini tentang emotional dependency. Yes. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, Iya, pastinya insightful, semoga. Mm-mm. dan semoga teman-teman yang lagi ngerasain perasaan ini Ya. bisa mencoba tips-tips tadi Iya. gitu ya, dan merasa lebih baik. Iya, gitu. benar. Dan kalaupun teman-teman punya apa ya, ingin yang disampaikan, maksudnya tips-tips lainnya atau punya kayak pengalaman pribadi yang pernah kayak, oh gue ngelakuin ini terus ternyata works di gue, itu boleh banget ceritain ke kita. Yap. Entah itu dari DM, apa lewat DM, atau mau tulis kolom komen di YouTube kita, itu boleh banget. Yes. Kayak gitu. Jadi sekian dari kita di episode episode 9 kali ini. Semoga Yes. bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.